Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Amalia dengan nomor NIM 25108040133 dan Prodi Akuntansi Syariah kelas D. Pada kali ini, saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas Pancasila yang diampu oleh Bapak Rizal Alhamid, MSI. Di sini, saya akan melakukan wawancara dengan 3 narasumber mengenai beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan sila-sila Pancasila dan jelaskan lambang-lambangnya. Pertanyaan nomor 2, menurut Anda, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Pertanyaan nomor 3, bagaimana pandangan Anda tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Pertanyaan nomor 4, apa contoh yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Pertanyaan nomor 5, menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa saat ini? Yuk, langsung saja untuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusman Dwi Dayat. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Negeri Yogyakarta izin menjawab pertanyaan pertama. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa melambangkan bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab melambangkan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia melambangkan pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan melambangkan kepala banteng. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melambangkan padi dan kapas. Tersebut 5 sila dan lambang-lambangnya. Karena Pancasila sebagai kesepakatan bersama untuk sebagai ideologi negara dan mencerminkan nilai sosial budaya di Indonesia sendiri. Pancasila tetap relevan di kehidupan modern saat ini sebagai pedoman untuk kita bertoleransi dan demokrasi dan untuk mempererat persatuan Indonesia. Contohnya, kita dapat menghormati antar umat beragama, kemudian dapat bersikap adil dan jujur, kemudian kita juga dapat bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat. Tersebut hal-hal yang bisa kita cerminkan dalam nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terkait pengaruh individualisme, kemudian juga ada hoax di media sosial sebagai tantangan terberat dan turunnya toleransi antar manusia merupakan tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila pada saat ini. Perkenalkan, aku Atia Kesyaura Aulia. Aku berumur 19 tahun dan aku berkuliah di Universitas Diponegoro. Pertanyaan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Makna dari lambang tersebut adalah cahaya ketuhanan yang menerangi bangsa Indonesia, melambangkan keyakinan kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas. Makna dari lambang tersebut adalah mata rantai berbentuk persegi, yaitu laki-laki, dan lingkaran, yaitu perempuan, yang saling berkaitan, melambangkan hubungan manusia yang setara, saling menghargai, dan berkeadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Makna dari lambang tersebut adalah pohon besar yang menaungi, melambangkan persatuan bangsa yang kuat, kokoh, dan menjadi tempat bernaung seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila tersebut adalah kepala banteng. Maknanya, banteng adalah binatang sosial yang hidup berkelompok dan itu melambangkan musyawarah, kebersamaan, dan semangat demokrasi. Sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melambangkan padi dan kapas. Maknanya adalah melambangkan kesejahteraan lahir batin, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar semua warga negara secara adil.
karena Pancasila lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga mencerminkan jati diri bangsa. Pancasila menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, menjadikan sumber hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, sehingga arah kebijakan tetap sesuai dengan tujuan nasional. Pancasila masih sangat relevan karena menjadi penuntun nilai di tengah perkembangan zaman. Contohnya, di tengah perbedaan pandangan politik, Pancasila mengajarkan persatuan dan musyawarah. Ataupun ketika tantangan ekonomi meningkat, Pancasila mengingatkan pentingnya keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Sila pertama, beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati ibadah orang lain. Sila kedua, tidak membuli teman, menghargai perbedaan, dan membantu orang yang membutuhkan. Untuk sila ketiga, ikut menjaga kerukunan, tidak membuat konflik, dan gotong royong membersihkan lingkungannya. Untuk sila keempat, bermusyawarah saat menentukan keputusan bersama dalam kelompok ataupun kelas. Untuk sila kelima, bersikap adil, tidak pilih kasih, berbagi kepada teman yang membutuhkan. 1. Individualisme dan egoisme akibat pengaruh media sosial dan modernisasi, ataupun ketimpangan sosial ekonomi yang masih terjadi sehingga keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai. Perbedaan pandangan politik yang sering memicu konflik karena kurangnya budaya musyawarah dan toleransi. Perkenalkan, nama saya Tri Agustini, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila beserta lambangnya masing-masing. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang emas sebagai cahaya ketuhanan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan melambangkan rantai emas yang melambangkan hubungan manusia yang saling terikat. Ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin sebagai simbol tempat bernaung yang menaungi seluruh masyarakat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng sebagai simbol kebersamaan dan bermusyawarah. Dan yang terakhir atau sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas yang mencerminkan kesejahteraan bagi semuanya. Hal ini karena Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai universal tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai ini mencerminkan jati diri bangsa dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Menurut saya pribadi, Pancasila tetap relevan dengan kehidupan saat ini di tengah kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan arus globalisasi. Pancasila menjadi pegangan moral dan perekat persatuan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menjaga harmoni, keadilan, dan kehidupan demokrasi yang bermartabat. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila dapat saya terapkan dengan beberapa hal sederhana, seperti berdoa sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan makan, atau sebelum bepergian. Itu merupakan salah satu perwujudan sila pertama Pancasila. Kemudian menghargai perbedaan, membantu orang lain, seperti saudara kita yang sedang terkena musibah di Sumatera Utara dan Aceh. Itu patutnya kita sadar bahwasanya kita ini hidup berdampingan sebagai makhluk sosial, di mana kalau saudara kita terkena musibah seharusnya kita membantu. Bermusyawarah saat mengambil keputusan itu sebagai salah satu contoh yang dapat saya terapkan
di dalam sila keempat Pancasila dan bersikap adil terhadap siapapun. Namun demikian, ada beberapa tantangan dalam mengamalkan Pancasila di masa kini, seperti meningkatnya individualisme, berkurangnya toleransi, kesenjangan sosial, kurangnya keteladanan dari sebagian tokoh publik, serta pengaruh globalisasi yang dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan. Disinilah pentingnya peran kita semua untuk terus menghidupkan nilai-nilai persatuan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia ini tetap kokoh dan harmonis. Baik, mungkin sekian video wawancara yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya dalam saya melakukan wawancara kepada narasumber, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.